Masjid merupakan tempat ibadah yang menjadi kebutuhan umat muslim, terutama di dalam sebuah komplek perumahan. Selain agar lebih mudah untuk diakses, masjid yang berada di dalam atau dekat dengan pemukiman akan sangat membantu warga sekitar untuk mengetahui masuknya waktu sholat melalui kumandang azan. Masjid Baitul Izzah menjadi masjid utama yang berada di perumahan Permata Galaksi Kota Tanjung Pinang, menjadi tempat ibadah umat muslim yang berada di sekitarnya. Namun hingga saat ini pembangunan masih belum selesai dan terus dilakukan oleh pihak terkait. Kita langsung sapa salah satu pengurus Masjid Baitul Izzah yang berada di Kota Tanjung Pinang ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya diberi nama Dazri Ian Syah, biasa akrab dipanggil Dazrian. Bertugas sebagai pengurus Masjid Baitul Izzah di posisi sebagai sekretaris. Ketua DKM kami yaitu Ustadz Ali Asir Nasution. Beliau saya rasa salah satu ulama yang cukup terkenal di Tanjung Pinang. Kebetulan beliau saat ini berada di Mekah, sedang membawa jamaah umroh. Jadi insya Allah kami beberapa pengurus yang ada di Tanjung Pinang yang melanjutkan untuk mengurus masjid ini. Berlokasi di RT 002 RW 005 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Masjid Baitul Izzah menjadi tujuan utama umat muslim perumahan Permata Galaksi untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Sejak Juni pada tahun 2017, warga perumahan Permata Galaksi sempat tidak memiliki masjid untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, baik itu sholat berjamaah maupun mengaji. Sehingga pada tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober, warga muslim berkumpul dan bermusyawarah untuk dapat segera melaksanakan pembangunan masjid di lahan yang telah tersedia seluas 3.000 meter persegi. Dengan swadaya masyarakat, bangunan masjid sementara seluas 10 kali 10 dibangun untuk dapat segera digunakan oleh warga sekitar, sembari melaksanakan pembangunan masjid sesungguhnya yang direncanakan akan memiliki 2 lantai. Walaupun belum rampung, namun saat ini legalitas Masjid Baitul Izzah telah terdaftar di Kementerian Agama. Masjid ini diberi nama Masjid Baitul Izzah. Awal bermulanya itu berdiri tahun 2020. Perumahan ini mulai dihuni itu sejak dari 2017. Jadi 2017, 2018, 2019 itu sudah 3 tahun lebih kami menghuni di perumahan ini, tetapi kami belum memiliki masjid. Jadi pada waktu itu biasanya kami sholat 5 waktu itu kami menumpang di pos Babin Kamtipmas karena belum difungsikan. Kemudian untuk sholat Jumat itu kami menumpang di Masjid Senggarang. Setelah itu, setelah 3 tahun berlalu, akhirnya kami musyawarah, semua warga berkumpul musyawarah bagaimana kiranya kalau kita membuat sebuah masjid sementara tajuknya yang kita gunakan untuk dapat ibadah 5 waktu di sini. Nah, jadi pada bulan Oktober 2020 dibangunlah masjid ini yang kami tempati sekarang. Ini murni dari swadaya masyarakat, kami gotong royong, bahu-membahu, yang mampu mungkin memberikan donatur sumbangan dalam bentuk dana, yang kurang mampu memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga. Ya, kami di sini bahu-membahu sehingga jadilah bangunan dengan ukuran 10 kali 10 ini yang kami jadikan sebagai masjid. Nah, hanya secara legalitas kami sudah terdaftar di Kemenak sebagai masjid. Nah, jadi sudah sholat Jumat juga sudah di sini. Baitul Izzah memiliki arti rumah kemuliaan. Menurut kisahnya, awal mula turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz sudah dalam bentuk tersusun seperti sekarang ini. Kemudian singgah ke langit dunia bernama Baitul Izzah. Turun bertahap kepada Rasulullah mulai dari Iqra, Ya Yuhal Mudassir, Tabat Yada,
dan sebagainya sesuai dengan perjalanan Rasulullah. Mengambil dari makna luar angkasa dari galaksi pada perumahan permata galaksi dan penggunaan nama planet pada setiap blok perumahan. Atas usul Ketua DKM Baitul Izzah, Ustadz Haji Ali Asir Nasution Al-Makki, maka nama Baitul Izzah dirasa sesuai untuk disematkan pada masjid ini. Walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat terbatas di gedung masjid sementara, jemaah Masjid Baitul Izzah tak kehilangan semangat untuk dapat melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Dari awal mula dibangun dan waktu kami mengajukan legalitas itu memang sudah dinamakan masjid. Karena memang syarat masjid itu kan harus berjalan 5 waktu, kemudian bisa dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Jadi kami supaya tidak 2 kali kerja, maksudnya beralih dari masjid sementara ini ke masjid besar nanti, jadi legalitas kami tak perlu berubah lagi. Jadi dari awal memang sudah kami urus legalitasnya atas nama Masjid Baitul Izzah. Kalau lahan ini dari developer langsung, itu lahan untuk ukuran masjid ini 3.000, lebih kurang 3.000 meter persegi. Jadi masjid yang sementara ini masih termasuk bagian dari lahan masjid. Sementara masjid yang aslinya nanti berada di samping kanan kita, dan nanti bangunan ini akan dialihfungsikan apakah entah sebagai kantin atau sebagai ruangan serbaguna dan sebagainya nanti. Sarana dan prasarana memang masjid kita ini masih sangat terbatas ya, dalam arti prasarana masih kurang. Bahkan jangankan prasarana, keadaan masjid kita ini saja kalau waktu hujan itu bocor. Bahkan kalau musim berangin seperti ini, tempias masuk ke dalam. Bahkan untuk sholat Jumat pun kita dah berdesak-desakan. Apalagi sholat Idul Fitri, sholat hari besar, itu kita tambah lagi tenda di bagian luar. Memang kalau keadaan musim hujan memang sedikit mengkhawatirkan, memprihatinkan keadaan kita sholat 5 waktu di sini. Sementara kalau musim panas itu berdebu, angin kencang seperti ini, dan itulah yang kami rasakan lika-liku kami. Ya kita terlebih maklum ini karena bangunan sementara. Cuma kalau untuk sarana yang memadai itu ada wifi, kita ada wifi gratis, itu pun sumbangan dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat juga ada, termasuklah kipas, lampu ini semuanya sumbangan dari masyarakat. Bercermin dari pembangunan masjid di perumahan lain di sekitar kota Tanjung Pinang, yang mana pihak developer selaku penyedia fasilitas umum termasuk masjid untuk warga perumahan terkait, hanya membangun masjid berukuran standar sekitar 15 x 15 meter dan hanya memiliki 1 lantai. Warga sekitar merasa bangunan masjid tersebut tidak akan mencukupi kapasitas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di perumahan Permata Galaksi yang hampir 400 kakak. Maka pengurus masjid bersama perwakilan warga bernegosiasi dengan pihak developer. Jadi kami dengan beberapa warga menghadap ke developer, bernegosiasi bahwa yang sekiranya dana yang diperuntukkan untuk membangun masjid itu kami minta dikonversikan dalam bentuk material. Jadi kami ingin langsung membangun masjid itu besar langsung dari fondasi awalnya gitu. Jadi dari Sidar Bahagia Group yang memiliki perumahan ini itu biasanya mengucurkan dana 300 juta untuk pembangunan masjid. Hanya karena kemurahan hati ownernya, beliau menambah lagi sebesar 400 juta. Jadi 400 juta kita terima, itu bisa kita konversikan ke dalam, sekarang sudah kita konversi ke dalam bentuk piling, pasir, batu koral, dan bata nantinya. Gitu. Nah, jadi sekarang ini sudah separuh dari dana tersebut kami konversikan, hinggalah terjadi sekarang sampai tahap 3 pembangunan tiang. Kami pakai jasa konsultan, sudah didesain bentuk masjid kita itu dengan ukuran 25 x 27
dengan spesifikasi 2 lantai. Jadi kalau dilihat dengan rancangannya itu mirip-mirip seperti Masjid Zulfirdaus di Bintan Center. Mirip-mirip seperti itu. Jadi kami rasa dengan ukuran 25x27 itu cukup besar. Itu ukuran bersihnya, 25x27. Nanti bagian belakang ini ada gedung TPQ juga. Di pinggir-pinggir jalan ini rencana kami nanti ada seperti inventaris, seperti investasi kios atau sebagainya, supaya untuk pemasukan masjid juga begitu. Itu rencana ke depan. Selayaknya masjid, tidak hanya melaksanakan sholat fardu berjamaah, beragam kegiatan keagamaan lainnya juga telah banyak dilaksanakan secara rutin di Masjid Baitul Izzah, yakni sholat Jumat, sholat Id Idul Fitri dan Idul Adha, peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra Miraj, majelis taklim, pelatihan kompang dan berzanji, serta taman pendidikan Quran. Begitu pula selama bulan Ramadan, seperti menerima zakat melalui amil zakat masjid. Program yang saat ini kita sudah berjalan itu dari jamaah pengurus, kita ada ya sholat 5 waktu tetap seperti biasa, sholat Jumat, hari-hari besar tetap kita laksanakan, hari besar Isra Mi'raj, Maulid Nabi kita tetap laksanakan. Kemudian dari ibu-ibu ada majelis taklim, kita udah ada majelis taklim ibu-ibu yang kajiannya itu rutin Kamis sore ba'da asar, mengundang penceramah dari luar. Kemudian juga dari ibu-ibu ada latihan kompang, berzanji dan sebagainya. Kemudian TPQ juga kita aktif. TPQ kita hanya saja kekurangan guru dalam mengajar TPQ. TPQ lebih kurang siswa kita sekitar 20-an santri lah untuk TPQ. Gurunya memang dari warga kita, Guru awal mula itu ada 4 orang. Ya, ada nama Ibu Mila, ketua majelis taklim. Kemudian imam masjid kita, hanya 2 orang lagi disibukkan keadaan karena masih kuliah dan sebagainya. Jadi kekurangan guru sebenarnya. Nah, tapi sementara ini ada 2 orang. Ramadan kami rasa tidak ada kegiatan yang khusus karena tarawih seperti biasa. Paling kita pengurus menjadi amil zakat. Jadi amil zakat yang kami rasa itu memang sudah tiap tahun memang Ramadan itu memang tidak ada kegiatan. Kondisi bayar zakat, sebagian besar masyarakat perumahan kita, mungkin tidak semua, tapi sebagian besar membayar zakat di sini, dan itu juga kami salurkan beberapa asnaf yang layak menerima zakat itu juga di warga perumahan kita. Remaja masjid ada, cuma kalau dilihat dari keaktifannya, yang namanya remaja ini masih kurang mendekatkan diri kepada masjid. Paling mereka muncul ketika hari-hari besar, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Ramadan. Nah, tapi kalau untuk program khusus dari remaja sendiri itu belum ada. Dana kami rasa untuk masyarakat yang hampir 400 kakak, saya rasa karena tidak semua masyarakat membayar di sini, karena dari 400 kakak itu tidak semua yang sudah pindah kakak sini. Jadi banyak yang bayar zakat masih di tempat asalnya, masih di tempat sebelumnya. Jadi
dana yang terkumpul itu sangat minim, kami rasa tidak sampai 40 juta. Tidak sampai 40 juta. Jadi kalau dibagikan paling kami dapat menampung hanya 20 asnaf saja yang layak menerima zakat. Manajemen keuangan kita ada bendahara. Bendahara kita memang kita bagi dua. Yang pertama ada bendahara untuk masjid, yang satu bendahara pembangunan. Jadi memang dana operasional masjid dengan dana pembangunan itu kami tidak gabung. Memang kami pisahkan supaya lebih fokus begitu. Jadi kalau untuk operasional itu mengurus pengeluaran masjid seperti listrik, air dan sebagainya, termasuklah bisyarah imam, takmir, itu untuk operasional. Kalau pembangunan khusus untuk pembangunan kita. Pembangunan gedung utama Masjid Baitul Izzah dilaksanakan secara bertahap, masih dengan swadaya masyarakat melalui infak keliling 2 minggu sekali oleh pengurus masjid. Selain itu, pembangunan Masjid Baitul Izzah juga menerima uluran tangan para dermawan dari luaran sana melalui rekening resmi masjid. Kalau sejauh ini pendapatan masjid itu kalau diakumulasikan tiap bulannya, kalau untuk operasional itu sulit sekali mencapai angka 5 juta. Paling tidak pernah sampai 5 juta. Nah, itu harus kita keluarkan tiap bulan, termasuklah pengeluaran listrik, pengeluaran air, belum lagi ada keperluan kerusakan dan sebagainya, bisyarah untuk imam, bisyarah untuk takmir, nah begitu. Tapi kalau untuk pembangunan, alhamdulillah saat ini saldo terakhir kita sekitar lebih kurang 18 juta. Tak hanya bantuan dari masyarakat, pihak pengurus Masjid Baitul Izzah juga telah menerima bantuan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar 25 juta rupiah dan Provinsi Kepri sebesar 92 juta rupiah melalui pengajuan proposal yang dapat dilakukan setiap 3 tahun. Baik, kami dari pengurus Masjid Baitul Izzah ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketika seseorang meninggal dunia maka akan terputus segala amal ibadahnya kecuali 3, yaitu amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi pembangunan masjid ini adalah termasuk amal jariah bagi kita semua. Jadi Masjid Baitul Izzah sedang dalam pembangunan. Oleh karena itu kami membuka peluang bagi jamaah yang kiranya ingin berinvestasi akhirat, menyumbangkan sedikit rezekinya ke rekening Masjid Baitul Izzah, terbuka untuk umum, dapat ditransfer ke rekening Masjid Baitul Izzah atas nama Masjid Baitul Izzah. Semoga sumbangan yang Bapak Ibu berikan, jamaah berikan, dapat menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Setelah selesai dibangun nantinya, Masjid Baitul Izzah akan memiliki luas bangunan 25 x 27 meter dengan 2 lantai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung TPQ, sedangkan bangunan masjid sementara yang saat ini digunakan, kelak akan dialihfungsikan menjadi bangunan lain, seperti ruangan serbaguna, diikuti dengan pendirian bangunan-bangunan pendukung lainnya.
kabar masjid episode kali ini. Nantikan kabar masjid di episode selanjutnya dengan beragam informasi terkait masjid-masjid yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Saya Nurul Baiti Saptri beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum.